Gak berasa udah hari Minggu lagi ya Mbak Deni ya. Iya, jadi waktunya kita untuk Sekolah Minggu di GKJ Gumulan. Apa kabarnya adik-adik? Semuanya sehat, Sehat, luar biasa. Nah adik-adik sudah mandi kan ya? Sudah mandi, pasti semua sudah rapi ya memakai bajunya. Kita akan mengikuti sekolah minggu, siapkan hati untuk bersekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan juga Alkitabnya. Siapkan Alkitab dan persembahan. Nah adik-adik, sekolah minggu yang baik dan duduk yang rapi. Kita ada siap, kita akan membuka sekolah minggu hari ini. Kita akan memujikan nama Tuhan kasih dengan lagu kasih. Ya. Adik-adik semua mendengarkan ya yang di rumah. Adik-adik, kita sudah membuka sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu kasih. Nah, kita akan lanjutkan sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa dan sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Berkatilah Tuhan sekolah minggu kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet. Kiranya Tuhan, Engkau yang berbicara melalui Bapak Slamet. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, kita panggil yuk Pak Slamet. Pak Slamet. Mana ya? Silahkan Bapak Slamet. Salam teman-teman, semangat pagi. Oke, selamat pagi, masih semangat nggih? Oke, teman-teman sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini? Siapkan dulu Alkitabnya, mari kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Ya, untuk cerita hari ini kita akan mengambil tema memberi tetapi tidak kekurangan. Nah, teman-teman, Mas Slamet mau cerita. Suatu hari, di sore hari, di bawah pohon, Pak Jaya sedang duduk mengamati kambingnya. Nah, kambingnya sangat gemuk, tetapi cuma satu. Nah, dengan asik mengamati sambil melamun, kemudian Pak Jaya dikejutkan adik-adik. Dikejutkan suara banyak kambing. Nah, suara kambing gimana? Ada yang tahu? Embek. Iya betul, kambing itu suaranya embek gitu ya. Nah, tiba-tiba ada segerombolan kambing. Nah, ternyata digembalakan oleh 3 orang anak teman-teman. Nah, kemudian anak tadi menghampiri Pak Jaya. Pak Jaya, ternyata Pak Jaya menggembalakan kambing di sini ya. Wah, tempatnya sangat asik ya Pak.
Iya, kamu kan anaknya Pak Adi ya? Nah, ini kalau nggak salah namanya Tono, yang ini Tino, yang itu Tony. Wah, sekarang sudah gede ya ternyata ya. Si Tono berkata, Pak Jaya kenal saya. Kemudian saya berkata, kembali menjawab, ya kenal lah. Dulu kan saya bekerja di bapakmu, ikut membantu bapakmu, Pak Adi itu. Nah, karena bapak sudah tidak kuat lagi, sudah tua, sehingga tidak bisa membantu bapakmu lagi. Apalagi sekarang kan kalian bertiga sudah gede-gede, sudah bisa bantu bapakmu. Nah ini lihat, kambing ini dulu yang ngasih bapakmu juga. Dulu banyak, tapi sekarang tinggal satu. Ya karena untuk kebutuhan bapak, begitu ada. Oh iya, itu ya. Bapak itu yang dulu yang merawat saya juga itu ya Pak. Wah, kita ketemu lagi ya Pak. Oh, kalau besok mau kembali ambil di sini lagi aja. Ini tempat lapangannya luas. Kemudian rumputnya banyak. Jadi nanti kambing-kambing kita bisa gemuk begitu. Oh ya Pak, besok tak ke sini lagi. Kemudian adik-adik, hari menjelang sore kemudian menjadi petang, menjadi senja. Ketika anak tadi pamitan kepada Pak Jaya mau pulang dan Pak Jaya pun kembali pulang. Sesampai di rumah, ketika anak tadi cerita sama bapaknya, Pak Adi. Pak, tadi saya dengan adik-adik bertemu dengan Pak Jaya. Katanya dulu Pak Jaya kerja ikut bapak. Dan katanya juga bapak dulu ngasih kambing ke Pak Jaya. Kemudian Pak Adi, bapak dari 3 anak tadi berkata, iya nak, itu Pak Jaya itu baik hati, kerjanya tekun, nggak pernah ngeluh, selalu rajin, tepat waktu. Pokoknya itu beruntung deh bapak waktu dulu mengerjakan Pak Adi. Gitu. Nah, anak-anakku, ini kan bapak sudah tua. Bapak mau pesan kepada kalian bertiga. Nah, bapak kan sekarang punya kambing jumlahnya berapa? Si Tono jawab 19 Pak. Sedangkan kalian berapa orang? 3 orang Pak. Nah, karena bapak sudah sakit-sakitan, sudah tua. Ini semua saya serahkan kepada kalian bertiga. Kemudian kamu Tono sebagai orang yang paling gede harus adil kepada adik-adikmu untuk pembagiannya. Atau gini saja, kita nanti kalian bertiga berundinglah gimana yang terbaik. Atau mungkin bapak punya saran, karena Tono yang paling gede, kamu dapat setengah dari jumlah kambing kita. Kemudian si Tony kamu mendapatkan bagian 1/4-nya. Nah, si Tino, karena kamu yang masih kecil, jangan sedih hati, kamu 1/5-nya ya nak. Tolong ya Tono, kamu bagi seadil-adilnya. Itu pesan bapak. Semoga kalian bertiga tidak bertengkar dengan pemberian bapak. Nah sudah, sekarang istirahatlah. Nah teman-teman, apa yang dipikirkan ketiga orang anak tadi? Sebelum tidur mereka merenung. Kalau saya dapat 1/4, berarti dapat berapa ya? Wah, 1/4 berarti dapatnya, hitung-hitung, 19 bagi 4 berapa adik? 4 lebih. Nah, terus baginya gimana? Kemudian si Tono, saya dapat setengah dari 19. 19 dibagi setengahnya berapa? 9,5. Nah, terus baginya nanti gimana? Kemudian yang satunya, saya dapat 1/5, 3 lebih. Baginya juga gimana? Nah ketika anak tadi semalaman gak bisa tidur. Bingung cara baginya. Bingung cara nanti biar adil itu gimana. Nah,
kemudian hari menjelang pagi, kemudian sore lagi. Ketiga anak tadi juga berangkat untuk mengembalikan kambingnya lagi adik-adik, dan ketemu Pak Jaya lagi. Tetapi kali ini beda. 3 orang tadi tidak ramah. Nah, tidak ramah itu misalnya tidak menyapa Pak Jaya, cuma tapi malah ribut. Nah, si Tono, aku pokoknya dapat setengah dari 19 yaitu 9,5. Nah, kalau 9,5 saya pilih yang badan sampai ekor, berarti badan ekor kaki 2. Terus ya terserah, berarti aku milih yang kambing ini. Nanti kalau sekarang saya milihnya badan sama kaki belakang sama ekor, berarti saya tidak mikirin makannya, tidak mikirin minumnya. Terus kemudian adiknya, ya enggak bisa, saya dapat 3 lebih. Nah, 3 lebih berarti saya dapatnya milihnya tidak pakai kepala. Jadi saya tidak mengurusi untuk makan, tidak mengurusi untuk minum. Terus, lah saya juga dapat 4 lebih. Saya juga enggak mikir kepala. Jadi enggak ikut nuan. Kemudian anak-anak tadi tetap ribut. Kemudian dihampiri Pak Jaya. Kalian bertiga itu ada apa? Kok pada ribut-ribut toh? Boyo yang rukun, kakak adik. Gini Pak, saya itu harus membagi kambing-kambing ini Pak. Saya dapat 1,5 dari jumlah kambing. Ini adik saya yang ini dapat 1/4 dari jumlah kambing. Yang adiknya yang kecil ini dapat 1/5 Pak. Nah baginya gimana Pak? Atau gini, dimasak saja kemudian kita makan bareng-bareng. Oh enggak bisa tetap ribut. Nah adik-adik. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Pak Jaya menjawab keributan adik-adik teman-teman tadi begini. Ya sudah, gak usah diperpanjang lebar lagi. Gak usah ribut-ribut. Nih, Bapak punya 1 ekor kambing. Kalian bawa pulang. Ya toh, kemudian bawa pulang. Kemudian nanti setelah kalian pulang, mandi, istirahat sebentar, kemudian berdoalah. Minta petunjuk kepada Tuhan Allah. Niscaya kamu akan diberikan petunjuk. Sehingga kamu membaginya ini dengan mudah. Gak usah diperpanjang lagi, gak usah diributkan lagi. Paham gak? Ya Pak. Ya jadi kamu Tono yang gede. Itu kamu sebagai anak gede itu loh. Boyo yang bijaksana. Dah. Yuk, hari sudah menjelang sore, kita pulang. Tapi Pak, kalau kambingnya saya bawa pulang, berarti Bapak sudah enggak punya kambing. Tidak apa-apa. Yang penting kalian itu tidak ribut-ribut lagi. Sudah toh, bawa pulang saja. Nah, adik-adik, kemudian setelah pulang, 3 anak tadi kan pulang, mandi, istirahat, terus berkumpul. Jadi tadi kambingnya ada 19, tambah dari Pak Jaya 1 ada 20. Nah, ada 20. Kemudian si Tono mengajak adik-adiknya Tony dan Tino untuk membagi kambingnya. Nah, si Tono membuka pembicaraan. Nah, sekarang kambing kita ada 20. Nah, kalau saya dapat 1/2 dari jumlah, berarti saya dapat berapa? Dapat 10, betul kan? 20 dibagi setengahnya ada 10. Kemudian si Tono dapat bagian 10 kambing. Selanjutnya si Tony dapat 1/4. Nah, kalau 1/4 dari 20 berapa adik-adik? Ada yang bisa bantu? 20 bagi 4? Betul, dapat 5. Kemudian si Tony dapat 5. Kemudian si Tino dapat 1/5.
Kalau 1/5 dari 20 berapa? Ada yang bisa jawab? Dapat 4. Iya betul, dapat 4. Nah di sini adik-adik, suatu keajaiban terjadi adik-adik. Kita hitung ya, 10 tambah 5 tambah 4, jadi 19. Nah berarti kambingnya sisa 1. Tadi kan 19 ditambah dari Pak Jaya 1 jadi 20. Karena ada pembagian tadi, hasil pembagian 10, 5, dan 4. Jadi 19 berarti sisa 1 adik-adik. Nah di sini ketiga anak tadi bingung, merenung, kok bisa ya ditambah 1, kita mudah baginya, tapi kok sisa 1. Nah apa yang terjadi adik-adik? Kemudian ketiga anak tadi adik-adik musyawarah lagi, ya sudah, yang 1 kita kembalikan ke Pak Jaya. Nah dan si Tono juga punya inisiatif adik-adik. Sebagai yang gede, ya karena saya juga dapat bagian yang paling banyak, ya sudahlah, saya kasihkan 1 lagi untuk Pak Jaya, biarlah saya dapat 8. Nah malam itu juga adik-adik ketiga anak tadi ke rumahnya Pak Jaya bawa 2 ekor kambing. Nah diceritakanlah semua yang terjadi saat pembagian tadi. Pak Jaya cuma tersenyum. Nah kemudian menasihati kepada 3 anak tadi. Nah kamu istilahnya itu janganlah bingung apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang berdebat. Mintalah petunjuk kepada Tuhan dulu. Kemudian kamu pasti dikasih jalan. Nah, satu hal yang bisa kamu petik dari hal ini anak. Ketika kamu memberikan kepada orang lain itu harus dengan ikhlas, dengan senang hati. Niscaya nanti Tuhan Allah akan menggantikan yang lebih banyak. Begitu ya adik-adik. Jadi ketika kita berbagi kepada teman-teman kita, istilahnya itu kita saling peduli kepada teman-teman, adalah dengan hati yang senang, dengan yang ikhlas dan murah hati. Niscaya nanti Tuhan Allah akan menggantikan berlipat untuk berkat kita di lain hari. Nah gitu ya adik-adik, cerita dari Mas Rahmat cukup sekian. Untuk selanjutnya kita akan aktivitas ya teman-teman. Nah untuk aktivitas di sini teman-teman bolehlah menceritakan sesuatu perbuatan baik kita kepada orang lain. Tujuannya apa ya adik-adik? Tujuannya agar orang lain juga bisa untuk berbuat baik kepada orang lain juga. Jadi nanti ada rantai kehidupan, rantai untuk saling berbuat baik. Nah untuk mengingat-ingatnya juga bolehlah kita menuliskan kebaikan kita di buku aktivitas. Biar kita ingat selalu apa yang pernah kita berbuat baik kepada orang lain, boleh juga orang lain yang pernah berbuat baik untuk kita. Demikianlah firman Tuhan dari kami. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Slamet firman-Nya hari ini. Nah adik-adik jangan lupa ya aktivitasnya hari ini tadi apa? Tentang bagaimana kita berbuat baik, kasih itu murah hati. Nah sebentar lagi sebagai ungkapan syukur kita akan kumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Terima Kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita akan menghadap Tuhan kembali untuk menghaturkan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau telah memberkati kami di dalam mengikuti sekolah minggu ini ya Tuhan. Kami juga membawa persembahan, kiranya Engkau berkati supaya persembahan ini bisa bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini Tuhan. Bila ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Dengan tetap memakai masker, Iya, dengan menjaga jarak, dengan rajin cuci tangan ya Mbak cuci Deni ya. tangan, iya. Satu lagi, ada lagi. Apa tuh? Mobilisasi, menghindari mobilisasi Oh, iya, juga. iya, iya. Oh, satu lagi, masih ada. Oh ya, Menghindari kerumunan. oh iya, kita harus Iya. jauh-jauh ya dari kerumunan. Nah adik-adik jangan lupa untuk terus menyaksikan sekolah minggu online GKJ Gumulan lewat channel YouTube GKJ Ya, Gumulan. dengan semangat ya. Selalu ikuti Sekolah minggunya. sekolah minggunya dan Jangan lupa beri like, like, komen, subscribe, komen dan subscribe. Share juga ke ya ke teman-teman yang lain. Iya. Untuk mengakhiri sekolah minggu ini Mbak Tina, Ya. kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan lagu pujian Kasih pasti Pasti lemah lembut. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.